saya bersama kedatangan tamu dari jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo. Di sebelah kanan saya dengan Pak Bambang, mungkin bisa diperkenalkan Pak? Ya, nama saya Bambang Wijanarko. Saya sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Asosiasi, Humas dan Media di DPD Aptrindo Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sebelah kiri saya dengan Pak Agus Pratiknyo ya Pak, Ya, bisa diperkenalkan Pak? Baik, nama saya Agus Pratiknyo, Wakil Ketua Bidang Angkutan dan Distribusi DPD Aptrindo Jateng dan DI. Ya, selanjutnya mungkin dengan Pak Haryadi. Saya Haryadi Jaya dari DPP Aptrindo sebagai Ketua Bidang Curah Kering dan Cair. Ya, baik Pak Haryadi, terima kasih Pak. Untuk Pak Bambang, Pak Agus sudah hadir di Trasgo. Menarik Pak tentang diskusi kali ini, bahwasanya potensi muatan di Jawa Tengah dengan kehadiran banyak kawasan industri Pak. Kalau dari DPP sendiri Pak, melihat 5 tahun terakhir itu ada pergeseran muatan, volume atau seperti apa Pak? Mungkin dari DPP. Ya, dengan sendirinya ya dibangunnya kawasan-kawasan industri di Jawa Tengah, tentunya kita melihat peta Pulau Jawa, Jawa Tengah itu kan ya jadi adanya di tengah-tengah, yang mana memungkinkan distribusi itu menjadi ke barat dan ke timur menjadi lebih seimbang biaya transportasinya. Dia ke barat nggak terlalu mahal, ke timur nggak terlalu mahal, gitu. Jadi ya saya rasa cukup baik gitu ya, pembangunan kawasan industri dan pergudangan di wilayah Jawa Tengah. Apakah sudah dirasakan pertumbuhan volume muatan Pak selama 5 tahun terakhir? Saya rasa sudah ada pertumbuhan ya, dengan sendirinya lah ya. Kita ya mungkin produsen juga kan berhitung dengan tarif gitu. Kalau dia terfokus semua di Jawa Barat sini, ya murah di Jawa Barat, nanti waktu ke timurnya juga mahal gitu, dan waktunya juga kan kalau ini kan jadi lebih seimbang antara ke barat dan ke timur. Oke. Pak, indikator sebenarnya untuk adanya pertumbuhan volume itu apa Pak? Ketika memang dirasakan oleh teman-teman Aptrindo Jawa Tengah gitu. Nah, bagus lah posisi Jawa Tengah. Ya, baik. Sebenarnya kita sih menyambut baik ya dengan adanya perluasan industri khususnya di Jawa Tengah ya, gitu loh. Kebetulan saya bergerak di bidang angkutan logistik. Memang sih kemarin-kemarin 10 tahun yang lalu kita melihat bahwa tengah ini selalu kosong. Untuk di ekspedisi selalu antara kalau nggak di barat itu khususnya DKI Jakarta atau Cilegon, timur. Nah di tengah semuanya pasti kosong. Makanya harga di tengah terkadang ya agak spesial seperti itu. Nah dengan adanya perluasan ini kita harapkan juga ya nanti kita minta supaya pabrik itu juga fair, tidak menganggap bahwa oh nanti kalau yang di tengah itu kan bahasanya kalau di ekspedisi kan muatan balen seperti itu. Nah kalau di tengah sendiri ada industri ya kita harapkan juga harganya itu juga tercipta yang yang adil gitu, bahwa semuanya itu antara barat, tengah dan timur itu harganya merata. Dan ini memang kita harapkan jangan sampai nanti terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Di bisnis trucking ini kan kenapa banyak sekali mungkin kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran ya khususnya yang saat ini sedang mungkin diperangin oleh pemerintah itu kan adalah odol. Itu kan terjadi karena memang persaingan tidak sehat gitu loh. Jadi persaingan tidak sehat ini juga karena tercipta dari segi industrinya sendiri yang menciptakan, yang mereka akhirnya kita sebagai pelaku usaha ini ya mau nggak mau harus mengikuti seperti itu. Tapi secara internal Aptrindo Jawa Tengah sih sudah merasakan pertumbuhan sendiri Pak? Harusnya sih atau untuk sebagai teman-teman juga ya pribadinya sih, Pak? kalau seperti yang kemarin disampaikan teman kita yang dari DPC Tanjung Mas ya, bahwasanya mereka sudah mulai menggeliat untuk itunya ya pasti oke gitu loh. Sebagai contoh gini, yang kita rasakan adalah mungkin kalau Batang kan
mungkin on proses ya, on proses gitu loh. Yang sudah kemarin yang sudah benar-benar kita lihat itu adalah industri-industri yang ada di barat, khususnya di Jakarta atau Tangerang itu yang pindah ke Boyolali. Ya, karena kan saya lihat di Boyolali seperti Pan Brothers, terus ada beberapa industri Korea itu kan mereka sudah pindah di sana. Nah, sedangkan industri-industri yang pindah ke Boyolali itu adalah industri-industri besar yang notabene produksi mereka itu rata-rata adalah fokus ekspor. Makanya teman-teman DPC Tanjung Mas ya yang mereka fokus di kontainer, mereka juga pasti merasakan dampaknya gitu loh. Ya itu juga berimbas juga buat kita yang non kontainer gitu loh. Kita juga merasakan juga bahwasanya dengan adanya industri itu kita juga terbantu untuk mencari muatan di Jawa Tengah seperti itu. Sebagai pribadi di perusahaan Pak Agus sendiri juga merasakan? Oh pasti karena ada beberapa customer yang kita kenal memang pertimbangannya itu kan adalah cost ya. Kenapa mereka memindahkan dari Jakarta atau Tangerang untuk pindah ke sebelumnya di mana Pak pabriknya? Pabriknya kebanyakan itu di barat, di Jakarta dan Tangerang seperti itu. Mereka pindah ke Jawa Tengah khususnya kayak di Boyolali dan sekitarnya itu pertimbangannya ya mungkin masalah UMR ya. Itu sejak kapan Pak? Tahun berapa? Saya merasakan itu sudah berjalan kurang lebih ya 3 tahun inilah gitu loh. Sebelum ya 2018-2019 itu mereka sudah mulai menggeser lah. Menarik. Itu juga dirasakan sama Pak Bambang? Ya benar sekali. Jadi saya pikir Jawa Tengah ini sedang sangat agresif ya untuk menumbuhkan kawasan-kawasan industri. Seperti di Semarang itu ada 3 ya. Ada kawasan industri Terboyo, ada Gatot Subroto, ada yang di Mangkang ya, ada di BSB. Terus kemudian di Demak ada 1, di Kendal ada 1, dan di Batang ada 2 ya nanti bakalannya. Jadi sebetulnya sih proyeksi kedepannya sudah sangat bagus ya, akan terang sekali, dan tinggal bagaimana anggota Aprindo Jateng sendiri bisa memanfaatkan sebagai tuan rumah di situ ya, supaya tidak kalah saing dengan tracking dari luar daerah yang harus datang ke situ ya, misalnya harus segera membangun hubungan dengan dengan pabrik-pabrik yang ada di kawasan-kawasan industri itu, mempersiapkan diri begitu. Tapi sebenarnya secara umum mungkin Pak Haryadi, apakah hanya faktor UMR yang kompetitif ya di Jawa Tengah itu menjadi banyak ya pabrik-pabrik di Jabodetabek untuk hijrah ke Jawa Tengah? Saya rasa itu sangat besar pengaruhnya ya UMR, sehingga menimbulkan antusias pengusaha untuk memindahkan, merelokasi pabrik-pabriknya ke sana, karena ya jumlah mereka mungkin ribuan karyawannya kan, gitu. Jadi memang itu sangat berpengaruh sekali dari UMR. Tapi sebenarnya walaupun UMR lebih kompetitif ya ketimbang Jabodetabek, infrastruktur apakah siap Pak untuk Jawa Tengah? Infrastruktur saya kira sudah dipersiapkan ya oleh Gubernur Jateng untuk menyambut ini. Pak Agus? Iya, karena kalau saya lihat beberapa sekarang pemerintah daerah memang semua pemerintah daerah itu kan sekarang berlomba ya Pak, bukan hanya kampanye hanya menyejahterakan rakyatnya gitu loh, tapi kan juga salah satunya mungkin juga dengan semangatnya Pak Presiden Jokowi bahwasanya kalau infrastruktur itu bagus, otomatis terkonektivitas bagus, semuanya juga pasti akan terangkat kan gitu loh. Nah kalau melihat pertimbangan dari beberapa industri itu, ya salah satunya mungkin juga masalah UMR ya gitu loh, masalah UMR. Yang kedua kalau saya lihat itu juga masalah biaya yang lain-lain gitu loh. Mungkin ya kalau dilihat kondisi demografis atau kondisi lingkungan di sana itu belum sepadat yang ada di Jakarta atau di Cilegon atau di mana gitu. Jadi ya lebih kondusif lah gitu loh kalau kita boleh bilang gitu. Jadi rata-rata orang mau invest kan salah satunya juga masalah faktor kondusif tadi yang dipertimbangkan seperti itu. Itu sih. Pak, tapi sebenarnya sebelum banyak hijrahnya pabrik dari Jabodetabek ke Jateng ini,
sebenarnya proporsi muatan industri seberapa kontribusi seberapa besar Pak untuk teman-teman Jawa Tengah? Nah itu tadi saya bilang dari dulu tuh angkutan yang paling susah itu nyari muatan adalah di Jawa Tengah. Karena kalau boleh dilihat Jawa Tengah itu tadi seperti disampaikan Pak Bambang gitu loh, sentra industrinya hanya ada di Semarang, titiknya di Semarang atau di Cilacap, ada pelabuhan. Di luar itu boleh dibilang nggak ada, gitu loh. Jadi, nah sedangkan barang kiriman dari arah barat atau dari arah timur yang menuju Jawa Tengah itu kan bukan hanya dikirim di Jawa Tengah, di Semarang saja, tapi dikirim di kota-kota yang lain seperti Jogja, Magelang, Purwokerto, ya kan, Boyolali, seperti itu. Nah, mereka kalau habis bongkar, otomatis kan harus nyari muatan balik. Nah, selama ini yang berjalan adalah ya sudah asal muat aja. Mau ada muat kayu, mau muat batu, muat apa, yang penting bagi pengusaha daripada ngosong. Ya kan? Nah, satu sisi juga bagi beberapa perusahaan yang sudah existing di Jawa Tengah, akhirnya menggunakan kesempatan itu tadi apa bahasanya? Ya kan ini kosongan, balen. Jadi akhirnya harga itu hancur pasti di tengah, gitu loh. Nah, beda dengan yang ada di barat atau di timur, karena mereka boleh dibilang kan di timur Surabaya hampir merata kan, ada beberapa industri di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, ya itu industrinya juga besar-besar gitu loh. Nah, otomatis yang di tengah, kalau tadi kembali ini kan, tengah itu dari dulu pasti bagi pengusaha yang saat ini teman-teman anggota existing itu boleh dibilang ya modal semangat aja gitu. Semangatnya apa? Ya asal mereka ada muatan apa aja berangkatin di barat atau ke timur. Ya kan itu aja sih. Oke. Mungkin kembali ke Pak Haryadi spesifik soal muatan curah ini Pak. Pengalaman dari Pak Haryadi atau pengamatan dari Pak Haryadi sendiri, karakteristik untuk muatan curah di Jawa Tengah ini seperti apa Pak? Sebelum dan sesudah banyak pabrik yang berpindah gitu. Kalau muatan curah, saya sampai saat ini belum melihat ada pertumbuhan ya. Itu baru yang ada batu bara, itu udah ada di Semarang, kebutuhan baku aja ya, gitu. Tapi ya belum kelihatan untuk ada peningkatan karena memang saat ini raw material dari demand dari industri mungkin Pak itu belum ada. Belum ada, gitu. Karena mungkin pabriknya pun juga masih belum pada pindah saat ini kan, masih ada di Jawa Barat sini kan. Itu seperti pakan ternak apa masih mereka sandar di Cilegon, gitu. Tapi kalau untuk bahan baku batu bara ya mereka udah ada kan di sana. Oke. Pak, ini kan ke depan pasti banyak kawasan industri baru Pak ya. Dari yang sudah existing, yang sudah ada dan yang sedang dibangun atau akan dibangun ini, secara zonasinya itu sudah tepat nggak Pak? Dari infrastrukturnya, akses jalannya. Saya kira sudah tepat semua ya, sudah dipersiapkan karena itu semua kan cuma kebanyakan kan masih di daerah Pantura ya. Yang tumbuh ini masih di daerah Pantura. Seperti yang tadi Pak Haryadi jelaskan, pembongkaran raw material itu selain di Semarang juga ada di Cilacap. Tapi volumenya kan tidak sebanyak yang ada di Cilegon atau di Tanjung Priok gitu ya. Jadi di Cilacap ada gula rafinasi, ada jagung, ada gandum yang dibongkar dari kapal yang harus dimuat curah, muatan curah kering. Nah, selama ini sebelum adanya pertumbuhan industri di Jawa Tengah, itu transportir kebanyakan hanya memuat hasil bumi sama barang kerajinan. Ya, karena itu di Indonesia ini banyak hal-hal yang unik ya, kayak sebagai contoh seperti di Purwokerto dan Tulungagung. Ini dua kota yang banyak transportirnya tapi nggak ada industrinya sama sekali. Ya, pemainnya entah main di mana. Berarti kalau pemain Purwokerto dan Tulungagung itu harus langsung bermain di kancah nasional. Harus away, bukan home ya. Karena kita di Purwokerto nggak ada industri, di Tulungagung juga nggak ada industri. Jadi ada dua daerah yang mencolok sekali, yang mana nggak ada industrinya, tapi pertumbuhan transportirnya cukup padat. Gitu. Gimana? Ya,
modal semangat ya gitu loh. Yeah. Tadi nyambung tadi memang benar ya. Beberapa kalau kita lihat itu kan khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya Pak ya. Kalau kita kebetulan dari Jawa Tengah memang benar gitu loh. Beberapa industri memang belum merata. Tapi dengan adanya semangat adanya perluasan itu tadi ya kita pasti menyambut baik gitu loh Pak. Cuma mungkin dari pengalaman kita di lapangan yang perlu ya kita harus segera antisipasi itu jangan sampai nanti kan investor ini kapok ya Pak gitu. Jadi masalah kepastian regulasi di lapangan gitu loh. Kepastian regulasi, kepastian hukum, keamanan seperti itu juga harusnya pemerintah khususnya pemerintah daerah juga sudah mulai memikirkan gitu loh. Karena memang terus terang mungkin kalau kita nyambung di beberapa berita yang lalu ya Pak ya, bahwa sudah mulai ada pelemparan kaca, ada intimidasi sopir untuk itu. Nah itu kan ya itu sebagai tanda-tanda lah gitu loh Pak. Nanti kan apakah nanti untuk sentra industri itu yang rame akan menjadi maaf nih seperti jadi di Tanjung Priok atau Marunda ya gitu, yang notabene sopir-sopir kalau yang tidak terbiasa muat di sana itu akan menjadi catatan khusus gitu ya kan. Entah itu biayanya tinggi, entah dari segi keselamatan sopir atau keamanan kendaraan. Nah itu kan menjadi kewajiban pemerintah juga yang harus dipertimbangkan Pak gitu loh. Sampai hari ini belum kondusif Pak soal yang tindakan-tindakan. Kalau boleh dibilang kalau kondusif. Nah justru kan apakah ada kejadian-kejadian di lapangan juga pasti ada gitu loh. Contoh kayak kemarin yang di itu ya Pak di Jawa Tengah ya yang pelemparan kaca itu kan sebenarnya itu sudah mulai menjadikan sinyal Pak gitu loh. Sinyal itu kan yang dilempar kemarin kalau boleh dibilang itu kan sebenarnya jalur utama. Jalur utama dan di situ nanti akan banyak industri di situ. Nah itu loh mulai dari situ kalau saat ini tidak ditata ya kita berat seperti itu. Belum lagi ya mohon maaf nih gitu loh, entah ini euforia daripada masyarakat kita atau gimana, saat ini banyak terjadi pungli-pungli yang sifatnya itu semacam kayak menggunakan legalitas ya kan. Ya maaf nih, entah ada PT, entah itu Karang Taruna, entah apa gitu. Berbaju ormas itu kita menemukan. Dan itu nilainya kalau kita kumpulin cukup lumayan. Betul kan? Nah itu yang akan membuat ekonomi biaya tinggi itu ya. Jadi kayak kemarin beberapa hari terakhir saya menemukan itu banyak sekali ya oknum-oknum, entah itu ormas, entah ya adalah gitu loh, BKP-nya itu mengeluarkan struk ya kan, biaya parkir, biaya keamanan, biaya ini gitu loh. Padahal itu di kawasan industri. Kita kan jadi bingung loh, ini kawasan industri kan paling tidak investor yang diundang untuk investasi itu juga sudah dilindungi oleh pengelola. Tapi kenapa masih ada oknum-oknum yang ini tadi gitu loh. Ya memang sih kalau orang di luaran bicara itu nilainya nggak besar. Ya cuma kali berapa banyak seharinya. Itu sehari, seminggu, sebulan, setahun berapa. Nah itu yang perlu pemerintah mesti pertimbangkan seperti itu. Dari pihak Apteindo sendiri apakah sudah ada upaya untuk audiensi mungkin dengan kepolisian Pak terkait masalah tersebut gitu? Jadi itu sih ya kami sih selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian ya, terutama Polda Jateng. Tapi kalau gini, itu sebuah konsekuensi sebetulnya kalau satu daerah tumbuh, industrinya tumbuh, pasti ada dampak sosialnya lah yang terpengaruh di situ. Jadi kalau nanti terus ada tumbuh subur premanisme juga, terus nanti tumbuh sistem mafia di pelabuhan atau di kawasan industri, itu sudah sebuah konsekuensi. Tapi kita harap ya bisa diminimalisir gitu ya. Soal pungli kriminal ini kan sebenarnya lagu lama kan Pak. Maksudnya dari Presiden pun sempat mendengar dan sempat membuat saber pungli. Itu kabarnya gimana Pak? Dari Pak Haryadi? Sampai saat ini yang namanya pungli itu masih belum bisa teratasi dengan sempurna. Ya tapi yang kita berusaha ya ada kawasan-kawasan industri yang sudah lebih maju, lebih modern, ya kita berharap bisa lebih mengatasi masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan
dalam lingkungan tersebut. Di area steril Nah, seperti itu ya, Pak. seperti itu. Ya, kalau kawasan-kawasan seperti yang sudah ada kan, ya kalau yang dibilang sudah terlanjur basah gitu kan. Nah, yang baru ini kita berharap bisa keamanannya diperbaikin lah, dibenahin. Yang akan bangun seperti batang Ya, atau gitu. Jadi ya nanti dengan berkembangnya sistem keamanan nanti pun yang lama akan ditinggalkan. Oke. Nah, yang lama ditinggalkan nggak ada market, ya lama-lama mati sendiri. Kalau tidak berubah. Kalau tidak berubah, gitu. Ya kita paksakan untuk berubah saat ini sulit, gitu. Tapi dengan adanya persaingan yang baru, yang lebih aman, lebih nyaman, nanti yang lama kalau tidak mau merubah juga, ya kehilangan market kan. Nggak ada yang pakai, nggak ada apa, semua ya nanti mati dengan sendirinya kan. Nah begitu itunya mati, ya premannya juga ikut mati. Betul. Gitu, nggak ada lagi nggak ada mobil lagi yang masuk. Gitu. Ya itu nanti ya timbulnya kan persaingan pergudangan atau apa, ya itu yang mana di bidang pergudangan lah ya harus berbenah. Iya. Ada tambahan, Pak? Iya, sebenarnya kalau masalah pungli khususnya nanti kalau memang itu ke ini ya di kawasan industri, benar memang yang disampaikan Pak Bambang tadi, ini memang efek samping pasti nanti dampak sosial itu pasti ada. Tapi memang kita harapkan masyarakat itu juga mempertimbangkan, jangan sampai sebenarnya kan kita juga harus belajar juga gitu. Kenapa banyak industri yang dulunya di barat kok perluasan, kan bukan hanya masalah meminimalkan mendekatkan dengan end user gitu. Karena kalau kita lihat kan beberapa industri yang ada di Jawa Tengah ini justru mereka juga fokusnya ekspor, ya kan. Nah padahal pelabuhan itu ya boleh dibilang tetap kita backbone-nya kan tetap masih di Priok. Nah, tapi kan pertimbangan daripada industri-industri besar ini tadi kan ya salah satunya tadi gitu loh, mungkin gangguan-gangguan yang dari efek dari dampak sosial tadi gitu. Nah makanya kita sih sebagai pengusaha sebenarnya menghimbau lah gitu loh, masyarakat itu juga paham gitu dengan adanya industri di situ. Sebenarnya kan juga dampaknya itu bukan dampak sosial dalam tanda kutip yang negatif kan, kita harapkan itu dampak sosial yang positif gitu loh, bahwa masyarakat sekitar itu terbantu dengan adanya industri, mereka jauh lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin juga secara tidak langsung usaha mereka juga terbantu gitu loh. Nah ini yang sebenarnya peran semua pihak ya kalau saya lihat itu untuk sama-sama mengedukasi. Tapi kan terkadang di lapangan ini tadi suka dipelintir-pelintir gitu loh, menggunakan orang-orang ya maaf nih masyarakat bawah, akhirnya membuat tadi dampak sosial negatif tadi yang akhirnya lama-lama juga investor juga pasti hengkang. Kalau boleh dilihat kan kemarin juga sempat kita kan perbandingannya dengan Vietnam ya Pak ya. Vietnam banyak industri yang di Indonesia pada eksodus keluar untuk itunya. Salah satunya pertimbangannya juga itu tadi gitu loh, bukan hanya masalah kos tapi juga masalah kepastian hukum dan keamanan seperti itu. Ya, penyambung soal Tanjung Priok yang saat ini masih jadi hub ekspor impor ya Pak. Tapi dari pemerintah kan sudah menyiapkan pelabuhan di Subang Pak. Patimban. Itu kan lebih dekat dari Jawa Tengah. Itu akan mengubah peta juga Pak? Seharusnya iya gitu loh. Justru sebenarnya karena kalau ekspor itu kan otomatis tidak mungkin juga dikirim melalui udara semua, kosnya akan terlalu tinggi. Yang paling gampang adalah dengan pelabuhan laut kan gitu loh. Dengan adanya banyak titik-titik untuk distribusi hub tadi sebenarnya juga sangat-sangat membantu gitu loh. Untuk ya nanti kan semuanya kan jadinya cycle ya gitu, semuanya terbantu, industri juga terbantu, kita sebagai pelaku di usaha logistik juga terbantu, seperti itu sih Pak. Gitu. Ya, dari Pak Haryadi mungkin apakah juga Patimban disiapkan untuk pelabuhan curah Pak di sana Pak? Sampai saat ini saya belum dengar untuk Patimban disiapkan pelabuhan curah. Curah itu di Tanjung Mas mungkin juga udah cukup gitu. Jadi ya pelabuhan baru itu ya mungkin lebih dipersiapkan untuk yang kontainer
gitu, atau yang kalau yang curah ya di Tanjung Mas, saya rasa begitu. Ada teman Pak Bang? Ya, jadi karakter bisnis di Indonesia tuh mungkin lebih banyak orang yang senang berada di zona nyaman sama yang enggan untuk menjadi pelopor lah. Jadi senang menjadi pengikut. Jadi sebelum ada semut yang datang, banyaknya gula di situ juga nggak akan berpengaruh. Harus ada semut yang datang dulu mengawali, kemudian berbondong-bondong semut yang lainnya ikut datang. Kalau tahu di situ ada gula gitu. Iya. Tapi sebenarnya dengan kesadaran bahwasanya potensi ke depan gitu Pak ya, bertumbuh, volume bertumbuh gitu. Apakah dari teman-teman Aptir ini sudah ada kesadaran untuk investasi armada baru gitu Pak? Sudah mempersiapkan untuk itu? Kalau investasi sih ya pasti semua pengusaha pengennya kan tetap bertumbuh ya. Tidak ada pengusaha yang nggak bertumbuh gitu loh. Kecuali bahwa tadi kembali bahwa sebenarnya dengan kondisi pandemi ini kan juga sangat berdampak. Berdampaknya juga plus minus gitu. Ada yang satu sisi melihat pandemi ini sebagai ya berkat gitu loh, bahwasanya bidang logistik tetap berjalan gitu. Ada juga yang memang berat, betul kan, yang mungkin ya maaf nih ya, beberapa angkutan barang yang sifatnya ya tidak bisa jalan untuk kan itu juga menjadi tantangan juga seperti itu. Jadi kalau kita dari sisi pengusaha sih harapannya juga dengan semakin bertumbuh di Jawa Tengah, kita juga semakin bisa growing ya gitu. Kita juga pengen invest banyak seperti itu. Tapi ada nggak yang sudah menyiapkan khusus karena memang sedang bertumbuhnya kawasan industri Pak? Kalau sekarang sih mungkin kalau kita lihat ya semua tadi ya, kalau di Jawa Tengah ya Pak, kita kan Jawa Tengah ini kan boleh dibilang pemainnya tadi terkondisi karena ya seperti Pak Bambang sampaikan gitu loh, kita lahir harus langsung fight di kancah nasional gitu loh, tidak ini, jadi mungkin mereka nggak berasa gitu loh bahwasanya ini seperti apa, cuma seiring waktu kan melihat gitu loh ini kok gampang ya nyari muatan, ini kok semakin berkurang, ini mungkin kayak teman-teman seperti yang DPC Tanjung Mas kan juga mungkin kan juga merasakan kan, trafficnya kok sekarang semakin ramai seperti itu. Mau nggak mau juga kita sebagai pengusaha juga pasti akan antisipasi.